Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar. Yang kedua membuat teks non-fiksi tentang ketampakan alam di daerah sekitar. Dan yang ketiga mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Perhatikanlah kedua gambar di atas. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Diskusikanlah dengan teman sebangkumu ketampakan alam dan ketampakan buatan yang kamu ketahui. Tuliskan hasil diskusimu pada sebuah tabel. Silakan kalian diskusikan ya. Siti berkata, pada hari Sabtu ayah dan ibu berencana untuk mengajakku dan adikku pergi ke daerah Puncak Bogor. Hani bertanya, wah senangnya, apa yang akan kamu lakukan di sana Siti? Udara di sana sangat sejuk dan menyegarkan. Perkebunan teh yang terdapat di sana juga betul-betul asri. Lalu Siti menjawab, iya Lan, aku memang berkeinginan untuk berjalan-jalan menyusuri perkebunan teh yang ada di sana. Wah, aku sudah tidak sabar. Ayo membaca. Jika kamu perhatikan, terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Bacaan berikut ini menjelaskan tentang salah satu contoh ketampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango. Dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di daerah ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. A. Buatlah paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. B. Tuliskanlah dengan rapi pertanyaanmu dan berikan tempat untuk menjawabnya. C. Tukarkanlah daftar pertanyaanmu dengan teman lain yang ada di dalam kelas.
D. Jawablah pertanyaan temanmu dengan menggunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Alternatif jawaban dan pertanyaan yang bisa kamu berikan adalah: 1. Di mana lokasi kawasan puncak berada? 2. Kapan perkebunan teh kawasan puncak dibangun? 3. Apa saja perkebunan yang bisa ditemui di kawasan puncak? Maka jawabannya bisa kalian buat: 1. Kawasan puncak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. 2. Dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan 3. Perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. 2. Ceritakanlah pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketampanan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskanlah penjelasanmu dalam satu paragraf dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: saya pernah berkunjung ke Candi Borobudur tahun lalu. Di kawasan Candi Borobudur tampak sebuah ketampanan buatan berupa bangunan candi dan stupa yang sangat megah dan indah. Candi ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi serta syarat akan nilai filosofis. Kami pun mulai berjalan mengitari candi lalu mulai naik menuju tingkat paling atas di mana stupa utama berada. Dari puncak Borobudur saya dapat menyaksikan ketampanan alam yang berada di sekeliling candi. Bukit-bukit dan pegunungan berbaris seolah-olah mengelilingi candi tersebut. Sungguh indah pemandangan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya. Lani berkata, seperti kawasan puncak di Bogor itu menarik untuk dikunjungi ya Siti. Tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali, apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Lalu Siti menjawab, ya, yang saya dengar kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan dari daerah-daerah di sekitar Bogor, seperti Jakarta dan Bekasi. Hampir setiap akhir pekan, arah menuju kawasan itu dipadati para pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Lalu Lani berkata kembali, wah, berarti masyarakat di sekitar kawasan itu sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerahnya ya Siti. Kegiatan tersebut tentu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Lalu Siti berkata, seharusnya seperti itu Lan. Masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi wisatawan. Ketampanan alam yang indah dan sejuk tentu harus dapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Lalu Lani menambahkan, aku setuju Siti, tanpa persatuan dan kesatuan, masyarakat yang adil dan makmur akan sulit dicapai. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Bacalah bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih jauh alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo membaca, bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai.
Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu. 1. Diskusikan A. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. B. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. C. Berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketambakan dan sumber daya alam yang berbeda. 2. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas secara bergantian dengan penuh percaya diri. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah A. Pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal dan tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di suatu daerah. Karena sumber daya alam tersebar secara merata sehingga kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat meningkat. B. Pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal. Sumber daya alam tidak tersebar secara merata dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. C. Misalnya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang diantaranya menjadi tempat produksi pupuk dan listrik. Namun kabupaten ini kurang dalam hal pertanian. Sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam penghasil di sektor pertanian. Dengan persatuan dan kesatuan serta atas dasar saling membutuhkan, kedua kabupaten ini dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ayo berlatih. 1. Sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya yang agraris? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Bersikap toleransi terhadap sesama, menjaga kerukunan, tidak membuat ujaran kebencian, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 2. Letak geografis Indonesia membuat Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani dalam menggarap sawahnya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama, tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.